Pasangan Anton Rospita dapat dayok Nabinatur dari keturunan Raja Siantar. Oknum anggota DPRD Simalungun dilaporkan ke polisi. Satu dari dua korban tenggelam di Sungai Silau Kisaran ditemukan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, inilah Sumut Hari Ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Bakal calon Bupati Simalungun pasangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus berkunjung ke rumah Rudi Damanik yang merupakan keturunan Raja Sangnawaluh di Pematang, Kota Pematang Siantar. Dalam kunjungannya, pasangan yang dijuluki Harus ini mendapat sajian makanan khas Simalungun, yakni dayok Nabinatur. Senin malam, bakal calon Bupati Simalungun pasangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus mendapat jamuan makan malam saat berkunjung ke rumah Rudi Damanik di Pematang, Kota Pematang Siantar. Jamuan makan malam dayok Nabinatur merupakan makanan tradisional Simalungun. Dalam kesempatan yang sama saat pemberian dayok Nabinatur, Rudi Damanik berharap pasangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus tetap semangat dalam mengikuti kontestasi Pilkada Simalungun yang rencananya akan diselenggarakan bulan Desember mendatang. Dengan penuh haru, pasangan Anton dan Rospita mengucapkan terima kasih kepada Rudi Damanik sebagai keturunan Raja Siantar yang telah memberikan doa dan dukungan dalam persiapan menjelang Pilkada serentak 2020 nanti. Dalam pesannya, Anton Saragih berharap penyelenggaraan Pilkada serentak di Simalungun nanti bisa berjalan tertib, damai, dan aman. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erjaldi Rosman Johan dan rombongan studi banding ke Kampung Tangguh binaan TNI Polri serta Pemkab Serdang Bedagai yang berada di Desa Bingkat, Kecamatan Pengajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Rombongan pemerintah Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari Gubernur Erzaldi Rosman Johan, Kapolda Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, Sekda serta Kadis Pertanian Kepulauan Bangka Belitung langsung disambut Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robinson Simatupang, Sekda Kabupaten Serdang Bedagai Faisal Hasrimi, Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma Puslitbang Kementerian Pertanian Ismail Mas Promo, Kadis Pertanian Serdang Bedagai Radianto serta Forpimcam. Gubernur Bangka Belitung bersama rombongan mengawali kunjungan kerja ke lokasi pembudidayaan kelapa ginjal Pandan Wangi yang berada di Desa Pantai Cermin Kangar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Di lokasi ini, Gubernur melihat pembibitan serta kelapa Pandan Wangi yang telah berbuah. Kami sangat senang di sini karena insya Allah kami ke depan akan mengadakan kerjasama pengadaan sehubungan Bangka Belitung yang sekarang sudah menjadi destinasi pariwisata baik dalam dan luar negeri, tentunya harus meningkatkan bermacam-macam bahan atau varietas jual kita, produk yang dijual. Salah satunya komoditi kelapa pandan ini, karena kelapa pandan ini berbeda dengan kelapa-kelapa yang biasanya nilai jualnya tinggi dibanding dengan jenis kelapa lainnya. Nah, ini menjadi suatu peluang, tidak saja peluang bagi para petani kita, tentunya peluang jual untuk kawasan-kawasan wisata kita. Jadi semakin banyak komoditi-komoditi yang kita sajikan kepada para pengunjung, tentunya semakin banyak juga perolehan nilai tambah bagi masyarakat kita yang akan melakukan kegiatan penanaman komoditi ini. Nah, harapannya kita mendorong para petani kita untuk menanam ini dan nilai tambahnya lebih dari kelapa yang biasa.
Usai mengunjungi pembudidayaan kelapa genjah Pandanwangi, rombongan Gubernur Bangka Belitung kemudian melanjutkan kunjungan kerja menuju Kampung Tangguh yang berada di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Desa Bingkat merupakan salah satu desa tangguh yang menjadi binaan TNI Polri Serdang Bedagai serta kepala desa, dengan bergotong royong bersinergi dengan masyarakat menciptakan ketahanan pangan. Desa Bingkat juga memiliki potensi seperti hasil pertanian, perkebunan, juga perikanan. Di antaranya melimpahnya hasil perikanan ikan patin, nila, lele, dan lainnya. Acara ditandai dengan memberikan hasil ketahanan pangan desa tangguh di Desa Bingkat, sayuran dan kelapa genjah Pandanwangi. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dipicu persoalan perdebatan beda pendapat terkait dukungan kepada pasangan calon bupati di Pilkada 2020. Oknum anggota DPRD Kabupaten Simalungun melakukan penganiayaan terhadap warga. Atas kejadian ini korban mengalami luka fisik hingga dirawat di rumah sakit. Koster Aprison Huta Julu, warga Kecamatan Huta Bayu Raja, Simalungun, Sumatera Utara, Minggu sore kemarin tanggal 20 September 2020, membuat laporan ke Polres Simalungun atas kasus penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Simalungun berinisial BS bersama 2 orang rekannya. Menurut Koster Huta Julu, kasus ini terjadi di Huta Bayu pada Minggu siang, terkait pasangan calon Bupati Simalungun yang masing-masing mereka dukung untuk Pilkada 2020 mendatang. Adu mulut sempat terjadi memicu pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD bersama 2 orang rekannya. Korban mengalami cedera fisik seperti lebam di kepala dan bagian mata, bekas cekikan di leher hingga luka di tangan. Korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Tuan Ronda HM Saragi di Pematang Raya. Pemicunya karena dia tuh Bempri seorang anggota DPRD Kabupaten Simalungun menghina paslon yang saya dukung. Awalnya cocok mulut sama Bempri. Habis cocok mulut, tiba-tiba langsung datang anggotanya menggebu-gebu dan mencekik saya. Mencekik sehingga sampai saya nggak bisa bernapas. Ini luka cekikan, 1 orang menumbuk memukul mata saya yang sebelah kiri sampai memar. Jadi karena saya sampai tidak bisa bernapas dicekik dia, saya memberontak. Berontak, saya melawan orang itu, saya sorong orang itu. Tiba-tiba ada pukulan dari belakang, dari kepala belakang saya. Begitu dipukul, saya menoleh, di belakang ada Bempri Sinaga. Jadi kami main 3 lawan 1. Habis begitu kami main, tiba-tiba datang Bapak Korwil kami, Pak Dunia Purba. Bemprinya langsung berhenti. Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo membenarkan adanya laporan terkait kasus ini dan pihak kepolisian juga telah menerima 2 laporan dari kedua belah pihak. Untuk mendalami kasus ini, pihak kepolisian masih melakukan proses pendalaman pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Kami baru menerima laporannya, jadi saya mohon rekan-rekan media bersabar karena kami harus melakukan upaya-upaya proses sesuai dengan SOP dalam penyidikan tersebut. Jadi hari ini kami dalami, termasuk masih dalam pemeriksaan saksi-saksi, sehingga saya minta rekan-rekan untuk mohon sabar. Demikian. Dari informasi yang kita peroleh memang bahwa ada apa benar Pak, bahwa mereka saling lapor Pak, anggota DPR juga melapor kata di Polsek Tanah Jawa, benar? Benar, terima kasih. Dan informasi itu memang benar ya, kami seperti tadi saya sampaikan bahwa kami hari ini menerima 2 laporan dan saya mohon waktu untuk kami proses
Ya, tentunya setiap ada laporan polisi, kami akan melakukan pengkajian, kemudian pendalaman, pemeriksaan korban dan saksi-saksi, dan tentunya nanti ada tahap-tahap berikutnya. Demikian, terima kasih. Lucy Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, nekat melakukan pencurian di rumah polisi, seorang pria yang bekerja sebagai juru parkir berhasil diringkus tim Reskrim Polsek Deli Tua kemarin sore. Aksi pelaku diketahui dari rekaman CCTV saat mencuri seekor burung murai batu milik korbannya. Personel unit Reskrim Polsek Deli Tua berhasil meringkus seorang pelaku pencuri burung murai di rumah seorang polisi di kawasan Komplek Citra Wisata, Kecamatan Medan Johor. Pelaku berinisial AS ini berhasil ditangkap petugas setelah aksinya terekam kamera CCTV pemilik rumah. Penangkapan pelaku ini berawal saat asisten rumah tangga hendak membersihkan teras rumah. Ia melihat sarang burung yang ada di teras rumah sudah terbuka. Saat diperiksa, burung murai yang ada di dalam kandang sudah hilang dibawa kabur pelaku tersebut. Hilangnya burung murai batu itu kemudian dilaporkan ke Mapolsek Deli Tua. Petugas yang menerima laporan korban langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku dari hasil rekaman kamera CCTV. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri burung murai batu ini dengan cara memanjat pagar besi rumah korban dan langsung menjualnya seharga Rp1 juta. Uang hasil penjualan burung murai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku. Setelah dilakukan pencarian semenjak hari Jumat tanggal hari Jumat September 2020, dicari terus dia, ternyata dia berada di Metrolink di sebuah bangunan. Setelah langsung kita lakukan pengejaran dan langsung kita lakukan penangkapan. Ada berapa barang bukti yang ditangkap ini Bang, burung murai batunya Bang? Burungnya sudah dijual sama temannya seharga Rp1 juta, karena memang itu burungnya ini, burung murai batu ini memang kesayangan dari para pemiliknya, dan beliau ini sudah sering melakukan pencurian, memang spesialis burung-burung yang burung berharga lah, seperti murai batu dan sebagainya. Dari informasi yang beredar, ini murai batunya milik salah satu anggota kepolisian ya Bang? Iya, cuma kita rekan kita juga. Jadi kita tidak menyebutkannya, cuma memang milik salah satu daripada anggota kepolisian. Pelaku dikenakan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, tim Kejaksaan Negeri Karo bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara eksekusi terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe di Komplek Perumahan Mewah di Medan. Terpidana masuk daftar pencarian orang sejak tahun 2015 yang merugikan negara sebesar Rp550 juta. Inilah suasana video amatir saat tim Kejaksaan Negeri Karo bersama dengan tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan eksekusi terhadap Perlaungan Huta Galung di sebuah komplek perumahan mewah di Medan, Sumatera Utara. Terlihat terpidana yang sudah menjadi daftar pencarian orang selama 5 tahun terakhir ini memakai baju kaos putih dan celana pendek, dijemput oleh petugas tanpa perlawanan, digiring menuju rumah tahanan kelas 1 Tanjung Gusta usai pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Karo, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2015, Perlaungan Huta Galung dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah atas tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Kabanjahe pada tahun 2008 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp550 juta. Dalam pelariannya, Perlaungan Huta Galung sempat melarikan diri ke Provinsi Sulawesi Selatan dan ke Kota Pematang Siantar, hingga akhirnya ditangkap di Kota Medan. Kejaksaan Negeri Karo bersama dengan tim Kejati Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung telah melakukan penangkapan DPO tindak pidana korupsi atas nama Perlaungan Huta Galung, di mana penangkapan dilakukan di salah satu perumahan elit di Medan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Maksud tersangka ini dalam kasus apa? Maksud saya jelaskan. Tersangka
berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2410 K/Pit.Sus/2015 menyatakan bersangkutan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan dengan kerugian negara kurang lebih sebesar 550 juta rupiah. Atas perkara ini, Perlaungan Huta Galung dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Dalam perkara ini, berawal saat pihak RSUD Kabanjahe mengadakan lelang pengadaan alat kesehatan senilai 1,4 miliar rupiah pada tahun 2008. Ketika memenangkan tender dengan kontrak 1,2 miliar rupiah, Perlaungan tidak menggunakan anggaran sebagaimana mestinya. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 1 dari 2 remaja yang tenggelam saat mandi di Sungai Silau Beting Kartini, Kisaran Asahan, Sumatera Utara, ditemukan. Jasad korban ditemukan lebih kurang 3 km dari lokasi tenggelam. Beginilah video amatir saat berlangsungnya proses evakuasi jasad Muhammad Arif, remaja berusia 17 tahun, warga Kelurahan Lestari, Kisaran Asahan, Sumatera Utara, yang merupakan 1 dari 2 remaja korban tenggelam saat mandi di aliran Sungai Silau, Beting Kartini, Kisaran, Kabupaten Asahan. Jasad korban ditemukan tersangkut di batang kayu di aliran sungai, sekitar lebih kurang 3 km dari lokasi tenggelamnya. Korban langsung dievakuasi petugas gabungan Basarnas dan BPBD ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara teman korban diketahui bernama Fauzia, 15 tahun. Saat ini masih dalam pencarian dan belum berhasil ditemukan. Untuk hari ini pencarian hari ketiga dan alhamdulillah ini korban yang pertama atas nama FIPAI, laki-laki. Ini ditemukan di mana, Bang? Kurang lebih diketemukan 3 kilo dari lokasi kejadian. Posisi dia saat ditemukan tersangkut atau gimana? Dia saat ditemukan dia keadaan meninggal. Bisa cerita sedikit, Bang, ini orang ini korban kenapa nih, Bang? Kronologisnya ini mereka bersama teman-temannya ada 4 orang itu bermain di Beting Kartini, Kisaran, bermain-main sungai sehingga terseret arus, kawan yang menolong dan terbawa arus juga. Jadi korban 2 orang. Berarti saat ini berapa lagi dalam pencarian saat ini? Pencarian hingga saat ini 1 orang lagi. Sebelumnya pada Minggu sore kemarin dikabarkan sepasang remaja Muhammad Arif dan Fauzia tenggelam diseret arus Sungai Silau, Beting Kartini, Kisaran. Saat itu kedua korban sedang menikmati liburan akhir pekan bersama sejumlah teman mereka. Hingga kini proses pencarian terhadap teman korban masih terus berlangsung. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, Kejuyak telah membantu masyarakat di Nakyu, daerah otonom Tibet, Cina Barat Daya, keluar dari kemiskinan. Makanan khas Tibet yang terbuat dari susu yak segar itu sering dianggap sebagai cemilan dan disukai oleh masyarakat lokal, terutama para pengembala. Kejuyak telah membantu masyarakat di Naku, daerah otonom Tibet, Cina Barat Daya, keluar dari kemiskinan. Makanan khas Tibet yang terbuat dari susu yak segar ini sering dianggap sebagai camilan dan disukai oleh masyarakat lokal, terutama para penggembala. Kejuyak juga merupakan salah satu produk utama yang dibuat oleh koperasi setempat yang meningkatkan pendapatan penduduk desa secara signifikan. Kejuyak umumnya dibuat secara manual. Pertama-tama, susu yak dipanaskan hingga berubah menjadi dadih. Penduduk lokal kemudian menguleni dadih tersebut di panci dan mencucinya dengan air dadih yang telah dipisahkan dari susu.
Seluruh proses ini menjadikannya elastis dan lengket. Saat masih panas, keju akan dibentuk menjadi potongan panjang dan tipis. Setelah dijemur, pembuatan keju yak pun selesai. Teknik pembuatan keju yak ini terdaftar sebagai salah satu warisan budaya tak benda di daerah otonom Tibet pada 2019. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Lhasa, China. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.